D. Langsungnya ada. Sudah ya? Enggak kan di situ. Profesor Sapri sendiri. Ya dulu Bapak pidato waktu Pak Dirjen masih dari Bandung. Saya ingat sekali pidato Bapak luar biasa. Setiami. Oh, Masya Allah. Selamat hari Pak. Waalaikumsalam. Ya. Bapak. Ini yayasan dan ini beliau rektor. Foto duduk, foto. Foto. Pak Wakil Rektor. Kepada para pimpinan kami mohon juga kesediaannya untuk foto bersama. Oh iya. Sebelah sini. Mari Pak. Yang baik yang selesai ditulisnya gitu. Biasanya ini Pak landscape Pak Bapak. Selesai dengan yang terbaik. Ladies and gentlemen, please give big round of applause to our governor. Para hadirin semuanya, ada address khusus untuk Setiaminya. Salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Pembina Yayasan Ilomata Profesor Dr. Sapri Nurmandu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ilomata Bapak Dr. Andes Jaka Permana, Rektor Institut Setiami Bapak Dr. Insinyur Panji Endrarso, dan yang saya hormati sahabat saya Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Dr. Taufan Maulamin. Boleh tepuk tangan. Yang saya hormati jajaran guru besar, para dosen Program Pasca Sarjana, para narasumber, dan juga para mahasiswa pasca sarjana di Setiami ini, serta semua hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya senang sekali pagi hari ini bisa hadir. Sebenarnya kemarin ini hadir bersama saya Pak, fotonya jauh-jauh ya Pak. BPRT, Pak, mundur ya Pak, mundur Pak. Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Pak Edi Sumantri di depan sini. Saya sempat menjadwalkan beliau untuk ikut hadir, tapi mudah-mudahan ikut bicara juga, karena bisa cerita dari aspek Jakarta. Kenapa? Tadi diceritakan dalam sambutan Pak Taufan tadi, bahwa target pajak
yang tidak tercapai dan lain-lain. Alhamdulillah tahun ini DKI tercapai 103%. Jadi bukan mencapai target, tapi melampaui target. Jadi nanti biar beliau ikut bicara juga, memberikan pandangan dari sisi pelaksanaan di lapangan seperti apa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya pertama kali menerima ini, Pak Taufan yang ngabarin, saya sudah bilang Pak Taufan ini mudah-mudahan waktunya memungkinkan untuk hadir. Tapi prinsip saya lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Mendadak batal lebih gak enak, tapi mendadak datang itu lebih baik. Nah, jadi Pak Taufan ini belum dapat konfirmasi sampai betul-betul siap datang. Tapi ketika saya melihat ini temanya ini menarik sekali. Bagi saya sendiri rasanya seperti kembali. Saya ini by training I'm an economist. Saya ini fakultas ekonomi. By training. Dan saya sampai dengan master saya masih moneter. Master saya tentang nilai tukar rupiah dan pasar uang. Pasar uang artinya apa? Monetary dari aspek keuangan. Baru kemudian saya berada di wilayah political economy, political development, public policy. Sudah lama tidak melihat ini. Mengajar pun dulu ngajarnya makroekonomi. Sudah lama tidak melihat-lihat. Jadi ketika ada undangan ini kesempatan untuk review lagi memori lama tentang bidang bukan perpajakan, tapi ekonomi secara umum. Nah, masuk di sini judulnya sekalian adalah sustainable, yang digunakan istilah sustainability development. Saya terjemahkan sebagai sustainable development. Dan dunia hari ini memiliki sustainable development goals. Sustainable development goals itu ada 17. Ada 17 poin sustainable development goals yang disepakati tahun 2015. Kebetulan saat itu saya ikut di dalam UN General Assembly yang memutuskan mengenai sustainable development goal sebagai kelanjutan atas apa yang disepakati tahun 2000, dan ini diharapkan di 2030 akan tercapai. Poin nomor 1, saya berharap mudah-mudahan nanti panitia berkenan menunjukkan, terutama teman-teman mahasiswa di sini, kalian mahasiswa, what are those 17 points? Apa itu? Nomor 1, tanpa melebihkan. Nomor 1 adalah tujuan pembangunan berkelanjutan adalah membereskan soal kemiskinan, pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Itu adalah target tujuan bangunan berkelanjutan yang pertama. Yang kedua adalah menghentikan kelaparan. Eksplisit sekali. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, baru kita bicara kehidupan yang sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender, air bersih, dan seterusnya, panjang. Sampai di ujung, nomor 16, adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh untuk masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Kemudian 17, partnership untuk mencapai tujuan keseluruhan, menghidupkan kemitraan global dan lain-lain. Tapi, terus sekalian, 3 poin utama yang disebut di dalam Sustainable Development Goals adalah juga 3 poin utama yang paling mendasar di DKI Jakarta ini. 3 ini. Dan itu kalau saya tanya apa masalah utama di Jakarta, saya katakan bukan banjir, bukan macet. Masalah utama di Jakarta itu kemiskinan, ketimpangan. Tapi mereka yang miskin tidak punya mikrofon untuk mengungkapkan itu sebagai masalah terbesar. Mereka tidak punya kemewahan untuk berada di ruang-ruang seminar dan mempidatokan kepada semua bahwa ini adalah masalah utama kami. Karena mereka tidak punya channel itu. Tapi kenyataannya itulah masalah terbesar di kota ini. Yang punya channel mengartikulasikan masalahnya macet, masalahnya banjir. Tapi kenyataan lapangan, sekalian, hari ini problem terbesar kemiskinan. Dan kalau kita tidak bereskan kemiskinan, tidak mungkin DKI Jakarta ini akan menjadi kota
yang dirujuk oleh kota-kota lain di Indonesia. Saya sering mengatakan di Republik ini semua yang disepakatnya di kota ini. Bersepakat satu bangsa tahun 28 di kota ini. Bersepakat satu negara di kota ini. Indonesia Raya yang pertama kali diungkapkan di mana? Di kota ini. Dan di mana? Kira-kira jaraknya semua itu hanya sekitar 2 km radiusnya dari balai kota DKI Jakarta. Semuanya. Dan dalam radius itu pula kemiskinan ekstrim masih ada di kota ini. Bapak Ibu, jalan ke utara dari Monas, jalan 2 km, ambil sebelah kiri jalan, masuk di situ akan ketemu kemiskinan paling ekstrim. Kalau mau cari kemiskinan ekstrim, nggak usah jauh-jauh, tidak terlalu jauh. Di luar sana banyak kemiskinan, jadi tidak se-ekstrim di Jakarta. Kalau di Jakarta kemiskinannya ekstrim. Ekstrim itu apa? Kemiskinan dalam kesempitan yang luar biasa. Kemiskinan dalam polusi yang luar biasa. Kemiskinan dalam ketidakpastian pekerjaan, kemiskinan dalam kesendirian. Jadi sekalian, pajak ini menjadi instrumen yang sangat penting kemudian. Jadi ketika kita berbicara tentang Sustainable Development Goals, saya berharap kita tempatkan di Sustainable Development Goals itu sebagai juga tujuan kita, karena ini yang tertulis di sini yang kita juga terjemahkan dalam RPJMD kita dan insya Allah nanti di dalam APBD kita yang tahun depan. Karena tahun depan kita sudah bisa mulai menyusun. Tapi kami ingin prioritas pertamanya jelas. Dan hari ini di seluruh dunia kalau ditanya apa masalah paling dikhawatirkan, inequality. Inequality. Bapak Ibu datang ke konferensi manapun juga, inequality itu adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia. Betul, climate change itu masalah dari kemanusiaan. Kemudian, tapi tidak apa inequality, dan secara umum memang kita menemukan ketimpangan antar negara menyempit, tapi ketimpangan dalam negara melebar. Ketimpangan antar negara menyempit, tapi ketimpangan dalam negara, dan itu dialami di berbagai tempat seluruh dunia. Sama, ketimpangan antar kota menyempit, ketimpangan dalam kota melebar. Nah, Jakarta adalah salah satunya. Karena itu sekalian, kita berharap sekali dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa hubungan antara persoalan challenge Sustainable Development Goals dengan pajak ini menjadi sangat relevan. Kita berkeinginan sekali agar pajak ini benar-benar bisa dijadikan instrumen untuk meraih semua target pembangunan berkelanjutan. Dan kita membutuhkan banyak orang-orang ini untuk mau terlibat. Saya sering bilang begini, kalau orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengelola uang pajak kita? Saya ulang, jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang akan mengelola uang pajak kita? Karena kebanyakan dari kita nggak mau berada di pemerintahan, nggak mau berada di politik. Kalau dosen ada yang jadi caleg, pasti koleganya senyum semua. Betul nggak ya? Kamu ngapain sih jadi caleg? Kayak kurang kerjaan gitu. Lalu saya sering heran, kenapa jika orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan, tapi jika orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan? Keliru ini. Keliru. Jadi kalau ada orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Lingkungannya hostile, lingkungannya tidak bersahabat. Terus sekalian, kita membutuhkan lebih banyak orang-orang baik yang mau mengelola uang pajak kita. Jadi nanti Setiami hibahkan beberapa orang baik itu masuk politik. Hibahkan, cukup 1-2 periode, tarik lagi, kembalikan kampus, tapi hibahkan. Kenapa? Terus kalian kita membutuhkan lebih banyak ini. Dan Bapak Ibu kalau lihat para pendiri Republik ini semuanya kaum intelektual. Tapi mereka memilih untuk mau berada di wilayah pengambilan keputusan. Semuanya kaum intelektual. Karena itu karya-karyanya kalau kita baca hari ini, tidak malu kita. Bapak Ibu lihat, baca pembukaan konstitusi kita tidak malu. Baca perdebatan BPUPKI tidak ada yang malu. Membanggakan. Karena di situ ada akumulasi pikiran, pengalaman, dan refleksi kehidupan yang diartikulasikan dalam bahasa yang memenuhi standar pemikiran-pemikiran ilmu sosial ke politik.
itu membanggakan sekali, yang sekarang seringkali kita mengalami miskin. Nanti itu arahnya lain. Ini catatan aja buat Setiami di sini. Dan juga buat teman-teman mahasiswa, jangan sampai teman-teman mahasiswa terutama pasca sarjana merasa justru pengelolaan pajak itu bukan wilayah saya. Jangan. Pengambilan keputusan pada akhirnya karena keputusan politik dalam pengelolaan pajak itu. Saya pernah waktu itu pernah kelola kampus, jadi ada mahasiswa, saya pernah tanya sama mahasiswa, "Dik, nanti kalau udah lulus mau kemana?" "Saya rencananya bisnis, Pak." "Bisnis?" Rencananya, udah lama jadi. Tidak berminat ikut politik. Dia lihat saya itu, politik. Rektor saya tanya, "Enggak, Pak." "Kenapa?" "Wah, politik itu kotor, Pak." Saya tanya balik, "Kalau bisnis bersih ya?" Terus kalian, jika ada kompetisi paling ketat atas pendirian cabang, maka itu bukan kompetisi pendirian cabang partai, tapi pendirian cabang Alfamart, Indomart di seluruh Indonesia. Itu kompetisi yang lebih ketat daripada pendirian partai manapun. Ini menjadi catatan bagi teman-teman mahasiswa. Dan kembali kepada soal pajak. Pajak ini adalah salah satu instrumen rekayasa sosial. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pajak dapat diatur sedemikian rupa sehingga dia membentuk perilaku yang akan mendorong tercapainya Sustainable Development Goals ini. Maka, bagaimana membuat kebijakan-kebijakan pajak yang secara spesifik bisa membantu tercapainya dari Sustainable Development Goals ini menjadi penting sekali. Instrumen rekayasa sosial. Kita harus melihat keputusan pajak sebagai alat rekayasa sosial, alat pembentuk. Nanti bagaimananya banyak pakar di sini. Bapak sekalian, sering tidak datang ke mall. Datang ke mall, coba perhatikan. Perancang mall itu membentuk perilaku kita. Dia memaksa kita. Misalnya sekalian, mall ini kotaknya seperti ini jalan rayanya atau jalan raya depan sana. Dia belum tentu membuka pintunya di depan sini, drop off-nya di situ. Lalu kita diminta jalan ke belakang. Lalu di situ ada tangga. Tangganya barangkali tidak langsung ke lantai 2, ditarik kita naik tangga lantai 3. Pakai eskalator lantai 3. Sesudah eskalator lantai 3, mau menyambung eskalator lantai 3, diputar lagi jalan kaki. Betul sekali. Saya tidak merasakan dia sedang memaksa perilaku kita. Tidak bisa kita diberikan kebebasan untuk menentukan mau masuk kemana saja. Tidak diarahkan. Dia memahami betul bahwa bukan merancang sebuah gedung, dia merancang pembentukan perilaku. Karena itu perancang untuk pajak dia adalah arsitek. Dia harus membayangkan sebagai arsitek perancang perilaku. Dan menurut saya penting sekali untuk kita sadari sama-sama. Dan dari Sustainable Development Goals yang 17 tadi, saya mencontoh nomor 8 misalnya. Itu judulnya tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kita sekarang ingin mendorong pertumbuhan wirausaha dan bisnis baru. Salah satu opsi kebijakan pajak yang bisa disusun adalah pajak yang terkait dengan usaha kecil dan mikro, menengah ke bawah. Saya nanti berharap Bapak Ibu sekalian coba berikan input kepada kita. Satu sisi, kita ingin mendorong ini tumbuh, kurangi pajaknya. Tumbuh, kurangi pajaknya, berikan yang lebih tinggi. Di sini diberikan insentif. Sisi lain ini bisa menjadi trap. Bisa menjadi trap. Mengapa? Enggan membesar, karena kalau membesar nanti kena pajak yang lebih besar. Karena itu bertahan di sini. Ini sama seperti penerima subsidi employment. Menganggur, kalau menganggur dapat subsidi. Dapat subsidi, dibiayai. Begitu dia sudah bekerja, dia tidak lagi mendapat subsidi. Nah ini bisa menjadi jebakan. Track baru. Bahwa lebih baik saya menganggur daripada saya bekerja. Kalau dilihat marginnya tidak terlalu besar antara bekerja dan menganggur, karena yang satu disubsidize, yang satu harus kerja. Ini sebetulnya saya berharap para pakar yang berada di sini nanti bisa mulai memikirkan
satu sisi kita memberikan insentif, tapi dalam jangka panjang, bagaimana ini bisa dirangsang untuk mau tetap take off supaya membesar, dan kalau membesar otomatis pajaknya menjadi lebih besar. Dan ini Bu sekalian, yang terkait dengan pemberian stimulus untuk pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan lain-lain, itu membutuhkan juga perhatian area mana yang sebenarnya model-model insentif tax code ini bisa berdampak, dan area mana yang sebenarnya mungkin belum tentu memiliki dampak, karena tidak bisa kita simetrik dalam menentukan policy. Sektor by sektor itu pasti memiliki keunikannya sendiri. Tujuan lain sekalian yang bisa relevan dengan kita di Jakarta adalah tujuan ke-10 tentang berkurangnya ketimpangan. Ini diperkirakan Bu sekalian bahwa di tahun 2030 40% penduduk dengan tingkat ekonomi terbawah akan mencapai pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Artinya pertumbuhan pendapatan tertinggi haruslah ada di segmen ekonomi masyarakat terbawah. Pertanyaan untuk nanti mudah-mudahan bisa dijawab sama-sama. Skema pajak seperti apa yang bisa mendorong semua pihak untuk bisa mencapai tujuan ini? We need your advice. Ada juga sekalian tujuan ke-10 dari Sustainable Development Goals adalah terkait dengan berkurang ketimpangan tadi. Saya refer tentang skema pajak yang bisa menghasilkan rasa keadilan dan membentuk perilaku. Contohnya sekalian, kita ingin mengurangi ketimpangan, tapi pajak kita, PBB kita, sulit untuk kita katakan sudah mengadres masalah ketimpangan bila lapangan golf yang menjadi tempat bermain di sini yang main golf banyak ya? Mainnya apa? Mahal ya? Masa sih mahal? Berapa? Member itu bisa kita. Bagus sekalian. Di Jakarta ini pajak golf itu dapat keringanan 50%. Betul ya, pajak di Jakarta itu kalau jadi pengusaha pajak itu PBB-nya ya, PBB-nya dipotong 50%. Jadi PBB pajak itu juga instrumen untuk mengirim pesan tentang keberpihakan. Anda mau berpihak pada siapa? Yang kenyataan adalah selama ini Jakarta tidak berpihak kepada mereka yang berada di bawah. Mau contohnya aja. Jadi sudah ininya harganya mahal, privilege, pajak pengelolanya ya. Kalau yang main golfnya tetap bayar mahal, tapi yang bayar pajak pengelola itu PBB-nya dipotong 50%. What kind of message are you sending to the Republic? Salah ini. Tenang Bu sekalian, sudah lagi dikoreksi. Jadi Bu sekalian, lalu juga pajak ini membantu kita untuk memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang bertanggung jawab. Kita akan review lagi pajak ini. Ini nanti dengan BPRD. Beberapa waktu yang lalu Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan gedung-gedung tinggi yang mereka membutuhkan air yang cukup besar. Sebuah gedung itu bisa sampai 15.000 meter kubik per bulan yang dibutuhkan di Jakarta untuk perkantoran. Jadi kita periksa kemarin di sepanjang Tamrin, Jalan
Sudirman Tamrin. Di sana ada 80 gedung yang kemarin diaudit. Dari 80 gedung itu, yang memiliki sumur resapan benar hanya 1 gedung. Kemudian 56 gedung itu punya sumur dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Artinya mereka nyedot dari dalam. Dan dari nyedot itu 33 tidak punya izin atau habis masa izinnya. Ini apa yang sudah lakukan? Pajak, pajak, instrumen pajak bisa dipakai. Saya sempat katakan kepada semua, kita ini tahunya pelanggaran rakyat kecil. Kalau pelanggaran orang gede kita nggak tahu. Sampai saya katakan pada Satpol PP, memang Satpol PP tidak ada yang berasal dari daerah-daerah elit. Kalau dari daerah elit dia nggak kerja di Satpol PP. Tapi jangan kemudian tahunya hanya pelanggaran rakyat kecil. Saya terus terang paling merasa risih sekali kalau ada orang tega memotret rakyat kecil sedang berjualan di pinggir jalan lalu diviralkan dan dikatakan, lihat nih contoh pelanggar aturan. Di belakang dia tempat kerja, di situ ada gedung tinggi yang menyedot air kedalaman lebih dari 200 meter. Yang di pinggir jalan tadi melanggar perda, melanggar, tapi dia melanggar karena kebutuhan. Yang di gedung tinggi tadi melanggar perda, melanggar, tapi melanggar karena keserakahan. Yang satu melanggar karena kebutuhan, yang satu melanggar karena keserakahan. Itu bukan barang baru. There is corruption by need dan corruption by greed. Okay, this is corruption by greed, keserakahan. Ini sekalian, jangan harap dibiarkan. Kita akan tuntaskan penegakan hukum. Karena itu kita diperiksa semuanya. Kita ingin kasih pada semua, Jakarta bukan hanya milik yang sudah makmur. Jakarta adalah milik semua rakyatnya. Dan apa yang akan dipakai instrumen? Pajak yang akan dipakai. Karena ini membentuk perilaku. Kita akan menghadirkan keadilan dengan memanfaatkan instrumen pajak. Dan we need your advice. Bapak sekalian, saya garis bawahi, kita tidak berencana mengecilkan yang besar, tidak. Yang kita rencanakan adalah membesarkan yang kecil. Yang besar tetap besar aja, jangan dikecilkan. Kita membutuhkan itu, tapi yang kecil harus dirangsang untuk bisa besar. Lagi-lagi instrumennya instrumen pajak menjadi dipakai. Jadi sekalian, ini satu alat rekayasa yang menurut saya penting untuk dipahami semua, bahwa this is beyond akumulasi pendapatan. Ini adalah soal membentuk perilaku. Dan apalagi nanti kalau kita masuknya pada target-target yang lain. Misalnya tujuan ke-12 soal lingkungan hidup, plastik misalnya. Pajak hari ini, waduh, Bapak misalnya kalau datang lihat waste paling banyak di Jakarta, solid waste-nya apa? Plastik. Plastiknya dari residensial atau dari industrial? Residensial, dari rumahan, kantor, rumah. Jakarta itu kan ini kota jasa, bukan kota produksi, pabrik, bukan. Karena itu kalau ditanya limbah, yang paling banyak limbah dari mana? Luar. Dan hari ini kalau sudah sampai ke tempat sampah, paling banyak adalah itu solid waste. Solid waste plastik maksudnya. Jadi kita berharap sekali Bapak Ibu semuanya, skema-skema mutasi memanfaatkan instrumen pajak itu bisa menjadi bahan kita. Kami di pemerintahan seringkali kekurangan tools di dalam membuat aturan yang membentuk perilaku. Tools, instrumen, alat. Karena ada pepatahnya, kalau kita di akademik itu tahu persis kalau bikin penelitian segala. If the only tool you know is a hammer, everything looks like a nail. Kalau alat yang Anda ketahui hanya palu, maka segalanya nampak seperti paku. Apapun pukul pakai palu. Nah, kita tidak boleh, kita harus perkaya instrumen sehingga
kita betul-betul bisa mengarahkan. Dan saya ingin garis bawahi, tujuan akhir dari kita melaksanakan ini semua, sekalian, bukan untuk menyudutkan sekelompok orang, bukan untuk membela sekelompok orang, bukan. Tujuan akhirnya apa yang di konstitusi kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang tujuan. Jadi, nah kalau yang satu merasa diuntungkan, satu merasa disudutkan, coba dibalik. 10 tahun yang lalu gimana? Yang sekarang besar dulu diuntungkan, bukan? Kan kebijakannya juga pemerintah juga. Jadi sekalian, kami berharap sekali seminar-seminar seperti ini tidak berhenti di ruangan ini. Kalau ini semata-mata jadi academic exercise, it is good for the training of the student. Ya, that's good. Tapi kami membutuhkan, di pemerintahan ini membutuhkan justru masukan state of the art approach dalam memanfaatkan pajak, bukan memanfaatkan pajak dalam artian pilihan, tapi pajak sebagai instrumen pembentuk perilakunya. Kalau sekedar meningkatkan target, we have achieved it. Kalau sudah meningkatkan target, sudah. Jakarta akhirnya tahun ini mencapai 103%. Dan insya Allah nanti tahun depan, saya kemarin bilang sama Pak Edi, kalau begitu let's raise the bar. Mari kita naikkan targetnya. Jadi bukan hanya mencapai target, melampaui. Tapi kalau target tercapai, jangan kemudian puas, berarti kayak lompat tinggi. Kalau kita sudah bisa mencapai 1 mistar, ya barnya naikkan terus sehingga kita terus bekerja mencapai target. Dan tapi kalau pajak hanya urusan itu, that's little, that's nothing. Yang harus dikerjakan adalah membentuk perilaku ini. Di lingkungan hidup banyak sekali. Kebijakan polluters to pay, pajak untuk mengurangi polusi. Pajak banyak sekali instrumen pajak yang saya rasa akan punya efek di Jakarta. Istilahnya carbon tax ya. Ini Bapak Ibu semua yang saya harapkan dari seminar ini. Karena itu ketika saya terima undangan ini, saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk menjadikan Jakarta sebagai tempat di mana aplikasi teknik-teknik terbaru itu bisa kita lakukan. Lihat nah, nanti itu sudah dilakukan. Tapi juga sama sekalian di Menteng ini, di Menteng itu banyak sekali para pendiri republik yang anak cucunya nggak bisa bayar pajak. Betul saja. Jadi mereka bilang salah apa saya? Kakek saya ikut bikin republik ini. Kakek ikut bikin, tinggalnya di Menteng. Lalu sekarang cucunya nggak bisa bayar pajak untuk republik yang didirikan oleh kakeknya. Dan kakeknya itu dapat tanah itu bukan karena mereka biliuner, ya karena dia berjuang pada waktu itu wilayah itu kosongkan lalu mereka pakai. Dan itu sekalian mulai tahun ini mereka yang merupakan anak cucu para pejuang, mereka dibebaskan dari pajak. Veteran sampai dengan generasi ketiga, perintis kemerdekaan sampai generasi ketiga. Kenapa? Mereka itu berjuang. Kita ini mau ngajakin kan kontribusinya macam-macam. My contribution to the state itu beda-beda. Ada yang berbisnis lalu kontribusinya lewat uang. Mereka yang berdiplomasi, mereka yang berjuang mau sebagian menghibahkan nyawa. Terus apa return kita kepada mereka? Selama rumah itu masih ditempati sama anak cucunya dan tidak dipakai untuk kegiatan komersial, maka tempat itu tidak dikenai pajak. Justru kita harus berterima kasih kepada keluarga yang sudah melakukan. Lagi-lagi instrumennya pajak, instrumen pajak. Dan ini lagi-lagi ini alat apresiasi. Kalau hitung pemasukan bukan pemasukan. Ini mengirimkan pesan bahwa kota ini menghargai orang-orang yang ikut mendirikan republik ini. Orang ini menghargai orang-orang yang berjuang untuk republik ini. Nanti kita akan lihat keduanya lagi, variasi-variasi profesi, kontribusi, dan dari situ kita akan lakukan penyesuaian dari sisi pajak. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, tema ini tema penting. Jangan underestimate the importance of this. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang menyelesaikan
pasca sarjananya sedang menuntaskan. Jadikan ini, seminar ini dan juga nanti kajian-kajian Anda ke depan, kesempatan untuk memikirkan bahwa ini adalah sebuah konsep modern alam demokrasi berdasarkan pasar yang sekarang ini terjadi. Alatnya begitu. Demokrasi hanya hidup pada taksesi. Tanpa pajak, Anda tidak punya demokrasi. It won't work. Demokrasi itu tidak berfungsi di tempat yang tidak ada pajak. It won't work. Jadi kalau pemerintahnya itu uangnya 100% dari minyak, maka dia tidak perlu dengarkan kata rakyatnya. Kenapa? Karena dia mengontrol seluruh pendapatannya dari minyak. Tapi ketika pendapatan negara itu didapat lewat pajak, maka negara harus mendengarkan rakyat. Karena itu representations and taxations itu sama dengan equation-nya itu sama dengan representations equal taxation itu sama dengan. Jadi jangan dianggap, karena itu pajaknya penting. Kalau kita berbicara tentang membangun Indonesia yang lebih baik, demokrasinya kuat, maka taxation-nya harus baik. Karena disitulah kekuatan kontrol dari rakyat kepada negara. Dan ini saya harap teman-teman semua nanti memperhatikan ini beyond seminar dan lebih dari sekedar kewajiban. Karena saya dengar tadi ikut seminarnya wajib. Semua yang wajib itu kebahagiaannya ketika tidak dilakukan. Betul nggak? Wajib kok, saya berhasil loh nggak ikut, nah gitu. Jadi sesuatu yang wajib itu gitu. Tapi itu saya berharap meskipun diwajibkan, tolong dilihat dari aspek lain. This is instruments of the future. Ini instrumen masa depan. Hari ini kita masih berkembang, fasenya awal. Bapak Ibu sekalian lebih pakar dari itu. Saya tidak berani bicara lebih jauh di sini. Tapi ini adalah instrumen yang sangat penting untuk pemerintahan ke depan. Jadi Ibu sekalian selamat berseminar, dan buat teman-teman yang masih kuliah, semoga bisa menuntaskan kuliahnya dengan baik. Kalau menulis tesis, udah tahu belum rumus tesis yang baik itu bagaimana? Tesis yang baik adalah tesis yang selesai.